Assalamualaikum sahabat cerita LMD. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya, amin. Kali ini Mimin bakal bawain alur cerita film yang berjudul Skandar tahun 2025. Film ini dibintangi oleh Salman Khan. Awal cerita kita diperlihatkan seorang pemuda kaya yang bernama Arjun Pradhan naik pesawat kelas bisnis dengan tujuan kota Rajkot. Arjun tidak asing dengan wajah penumpang wanita di sebelahnya yang dikenal sebagai mantan artis film dewasa. Pikiran kotor merasuki Arjun apalagi setelah menonton kembali video-video lama perempuan itu. Sikap Arjun membuat perempuan itu sangat tidak nyaman. Perempuan itu yang dulu bukanlah yang sekarang. Dia telah lama meninggalkan dunia gelap dan dia sudah memiliki suami dan anak. Arjun tidak mau peduli hasratnya harus dilampiaskan. Arjun mengancam akan menunjukkan video-video perempuan itu kepada putranya jika tidak mau patuh. Perempuan itu bingung harus berbuat apa, dia ketakutan dan pasrah ketika tangan Arjun akan mulai menyentuh tubuhnya. Seseorang menggentikannya dari belakang. Arjun dihajar agar tidak kurang ajar. Dua pengawal Arjun yang coba ikut campur juga dihajar. Keributan itu dibiarkan oleh pramugari karena orang yang menolong perempuan itu bukan manusia sembarangan. Dialah Sanjay Rajkot yang diperankan Salman Khan. Sanjay terlihat sangat ahli bela diri Arjun dan kedua pengawalnya tidak berdaya menghadapi keperkasaan Sanjay. Sanjay memaksa Arjun meminta maaf di kaki perempuan itu. Arjun tidak ada pilihan lain kecuali patuh. Sanjay tidak segan-segan mengancam akan menghabisi nyawa Arjun jika masih kurang ajar lagi. Di sisi lain kita diperlihatkan ayah Arjun yang bernama Rex Pradhan yang tinggal di Mumbai sangat murka mengetahui putranya telah dipukul. Rex yang seorang menteri dalam negeri ingin balas dendam. Sebagai menteri, Rex mampu mengendalikan penegak hukum. Seorang polisi dipindah ke kota Rajkot untuk membunuh pelaku yang telah memukul Arjun. Polisi itu bernama Prakash. Di mana hari pertama bertugas, Prakash langsung mencari informasi tentang Sanjay sesuai informasi dari menteri. Rupanya di kantor polisi Rajkot sudah ada 49 kasus atas nama Sanjay. Tapi polisi setempat tidak pernah menindaklanjutinya. Prakash mengajak 6 orang anak buahnya untuk pergi menangkap Sanjay dengan kasus pemukulan putra menteri. Mereka mendatangi istana Rajkot yang merupakan tempat tinggal Sanjay. Prakash mengira Sanjay sebagai pekerja di sana, tapi anak buahnya memberitahu bahwa Sanjay adalah pemilik seisi istana. Sanjay merupakan raja terakhir Rajkot yang biasa dipanggil Sikandar atau Raja Sheikh. Tidak gentar mendengar nama besar Sanjay. Bagi Prakash, gelar raja sudah tidak penting lagi. Kedatangan Prakash disambut oleh Ratu Rajkot yang bernama Saisri atau Rani Sahiba. Sosok Saisri terlihat anggun dan berwibawa. Prakash meminta Saisri memanggil suaminya, tapi ternyata Sanjay tidak ada di rumah. Kami sudah dapat informasi dari kantor polisi bahwa Anda akan datang, karena itulah Sanjay sendiri yang pergi ke kantor polisi untuk menemui Anda, ucap Saisri. Prakash langsung pamit kembali ke kantor. Saisri menyarankan Prakash pergi menggunakan mobil istana. Demi keselamatannya, mobil polisi pasti tidak akan aman. Tapi Prakash menolak tawaran itu. Baru saja keluar ruangan, Prakash dibuat kaget dengan ribuan massa yang sudah ramai berkumpul di halaman dan luar istana. Mobil polisi yang digunakan Prakash sudah hancur. Pak, mereka semua penduduk Rajkot, mereka memiliki ikatan yang kuat dengan Raja Rajkot, ujar anak buah Prakash. Prakash terpaksa menggunakan mobil yang sudah disediakan istana. Dia bisa ke kantor polisi dengan aman, tapi kerumunan yang jauh lebih besar ada di kantor polisi. Prakash melihat Sanjay sedang duduk santai bersama para petinggi kepolisian. Prakash disalahkan oleh seniornya karena terlalu ceroboh dan gegabah. Prakash, seharusnya kamu bertanya dulu tentang Tuan Sanjay sebelum mengambil tindakan ini. Masalah ini sangat sensitif bagi penduduk Rajkot, ucap salah seorang senior Prakash. Prakash beralasan penangkapan Sanjay merupakan perintah langsung dari Menteri Rex Pradhan. Sayangnya di Rajkot ucapan raja lebih kuat dibandingkan hukum dan undang-undang polisi sama sekali tidak berguna, ucap Prakash. Prakash akan tetap melanjutkan kasus pemukulan yang telah terjadi. Sanjay hanya tersenyum mendengar mulut Prakash yang diketahui antek-antek menteri. Tapi untuk menghindari keributan, Sanjay memilih pergi dari kantor polisi.
para pendukung Sanjay juga diminta membubarkan diri. Malam harinya Prakas penasaran alasan dibalik dukungan rakyat yang begitu besar kepada Sanjay. Informasi dari anak buahnya Sanjay telah melakukan banyak hal untuk masyarakat Rajkot. Tanah 3.000 hektar diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak memiliki tempat tinggal. Rumah sakit gratis juga dibangun, belum lagi listrik, lapangan kerja, dan lain-lain, ujar anak buah Sanjay. Meski begitu, Prakas ingin tetap menghancurkan Sanjay sesuai perintah menteri. Saat ini Sanjay dan Saisri sedang menghadiri acara pernikahan salah seorang penduduk. Saisri mendapat telepon dari polisi yang merupakan anak buah Prakas. Polisi itu memberitahu bahwa Sanjay akan diserang sekelompok preman atas perintah Inspektur Prakas. Saisri sangat khawatir dengan keselamatan suaminya. Tapi dia bingung bagaimana cara memberitahu ancaman yang sedang menanti. Sanjay juga mengajak Saisri pulang berdua. Pengawalnya Amar dan yang lain dipersilakan tetap menikmati pesta pernikahan. Saisri memberitahu Amar lewat pesan WhatsApp tentang adanya ancaman Sanjay. Sikap Saisri yang terlihat tidak tenang berpura-pura mengalihkan pembicaraan lalu mengaku ngantuk dan tidur di dalam mobil. Pada saat Saisri pura-pura tidur, sekelompok preman menghadang mobil Sanjay. Bukan masalah besar bagi Sanjay menghadapi preman, hanya saja dia tidak mau terlalu ganas karena istrinya sedang tidur. Sanjay memang jago gelut, lawan-lawannya mudah dikalahkan, tapi tetap saja Saisri khawatir. Para penyerang mengambil senjata api untuk membunuh Sanjay. Kali ini tidak mungkin Sanjay akan selamat, untungnya di belakang Sanjay Amar dan puluhan orang sudah bersiap dengan senjata laras panjang. Tanpa sepengetahuan Sanjay, para preman itu jatuh ketakutan dan memilih kabur. Sanjay tidak menyadari nyawanya baru saja telah diselamatkan oleh sang istri. Saisri telah mewakafkan hidupnya hanya untuk memastikan keselamatan Sanjay, sampai-sampai Saisri lupa dengan kebahagiaannya sendiri. Contohnya ketika Saisri ingin menunjukkan karya lukisan yang sudah dibuat selama 2 bulan, Saisri sangat bersemangat karena Sanjay berkenan untuk melihatnya. Tapi setelah lukisan diambil, Sanjay justru dilihat sedang sibuk mengurus masalah warga. Saisri hanya bisa mengalah dan berlapang dada. Pelayannya selalu sedih melihat pengorbanan Saisri. Sementara sang suami tidak pernah ada waktu untuk istri. Saisri sama sekali tidak berkecil hati meski sering diabaikan. Sanjay telah memberikan segalanya kecuali waktu dan perhatian. Karakter suaminya memang seperti itu, yang selalu sibuk memikirkan rakyatnya. Suatu malam Saisri yang seorang pejuang garis 2 mendapat hasil tes pak yang begitu membahagiakan. Saisri sangat bersemangat membangunkan Sanjay untuk memberitahu bahwa dirinya sudah hamil. Suaminya pasti akan lebih perhatian setelah Saisri hamil. Belum sempat Saisri bicara memberikan kabar bahagia, Sanjay didatangi manajer tambangnya Rems yang memaksa bertemu. Saisri terpaksa mengalah, lagi Rems datang malam-malam karena telah melakukan kesalahan besar. Minggu lalu Rems menjual 50 kg bahan peledak ke seseorang yang mengaku pengusaha tambang. Ternyata bahan peledak itu digunakan oleh kelompok teroris 2 hari lalu di Punjang. Rems sangat menyesali perbuatannya. Sanjay marah besar kepada Rems yang dianggap ceroboh serakah. Rems telah menyebabkan banyak korban jiwa. Rems ditampar dan diusir pergi. Situasi semakin rumit. Saisri mendapat telepon dari salah seorang polisi bahwa nyawa Rems dalam bahaya. Inspektur Prakas memanfaatkan kasus pengeboman untuk menghancurkan Sanjay. Jika Rems terbunuh, maka Sanjay akan menjadi orang yang paling disalahkan. Mengingat sumber bahan peledak kelompok teroris berasal dari tambang Sanjay, tindakan Prakas yang ingin menjebak Sanjay bukan tanpa alasan. Semua itu atas perintah menteri. Apalagi video permintaan maaf Arjun kepada seorang wanita di pesawat telah viral di media sosial. Rex ingin Sanjay ditangkap atau dibunuh. Rencana pembunuhan Rems diketahui oleh Sanjay. Tanpa pikir apapun, Sanjay pergi untuk menyelamatkan Rems yang diketahui bersembunyi di sekitar tambang. Saisri sangat mengkhawatirkan keselamatan suaminya. Saisri ikut menyusul ke tambang. Di sana Rems sudah terjebak dan nyawanya dalam bahaya. Sanjay sampai tepat waktu. Para penyerang lalu dipukul. Cukup mudah bagi Sanjay mengalahkan lawan-lawannya itu. Dari tadi Saisri menonton pertarungan suaminya itu. Melihat seseorang mulai menyalakan bom, Saisri berteriak untuk memberitahu Sanjay. Tapi Sanjay tidak bisa mendengar karena sedang sibuk bertarung.
Setelah semua lawannya tumbang, Sanjay menghampiri Saisri. Tidak seharusnya Saisri datang. Belum sempat Saisri bicara, banyak bom yang sudah terpasang meledak hebat. Ledakan itu terjadi tepat di lokasi Sanjay bertarung. Untung saja Sanjay menghampiri Saisri sehingga nyawanya selamat. Saisri memberitahu Sanjay tentang nyawa Reims yang diincar. Sanjay disarankan menyembunyikan Reims sampai dia memberikan kesaksian di pengadilan. Sanjay meminta para pengawalnya membawa Saisri pulang ke rumah. Hal yang tidak diketahui Sanjay, serpihan ledakan bom telah melukai perut Saisri. Tapi Saisri merahasiakan rasa sakit yang dideritanya. Sebelum pulang, Saisri ingin bicara dengan Sanjay. Sayangnya Sanjay tidak peka mereka bisa bicara setelah sampai rumah. Padahal Saisri hanya ingin memberitahu Sanjay kabar bahagia tentang kehamilannya. Sanjay sampai di rumah bersama manajer Reims dan yang lain. Sanjay mendapat telepon dari Amar bahwa Saisri dibawa mampir ke rumah sakit karena sempat terkena serpihan bom. Meski begitu luka Saisri tidak begitu serius, ujar Amar. Sebenarnya luka yang dialami Saisri sangat parah, tapi Saisri yang meminta Amar untuk merahasiakan kondisinya. Saisri ingin Sanjay tetap fokus mengurus kasus. Manajer Reims yang akan memberikan kesaksian di pengadilan. Pengorbanan Saisri tidak sia-sia. Sanjay bisa mempersiapkan kesaksian Reims dengan baik. Amar juga memberitahu Saisri akan pulang ke rumah 2 hari lagi. Pada hari Senin, Sanjay menemani Reims memberikan kesaksian kepada hakim pengadilan. Tepat di waktu itu, kondisi Saisri juga kritis. Setelah Reims selesai memberikan kesaksian, ribuan penduduk berlari mendatangi pengadilan. Sanjay sampai bingung melihat orang-orang itu menangis. Ternyata Saisri telah menghembuskan nafas terakhir. Seketika itu Sanjay bergegas ke rumah sakit. Sanjay seperti tidak percaya istrinya ditemukan sudah menjadi mayat. Bagaimana mungkin semua ini bisa terjadi? Sanjay tidak pernah menduga istrinya akan meninggal secepat itu. Pelayan setia di rumahnya memberitahu Sanjay bahwa Saisri telah mengirim pesan lewat WhatsApp. Sanjay baru membuka chat-chat dari istrinya yang cukup banyak. Selama ini Sanjay memang jarang membuka WhatsApp. Foto terakhir yang dikirim Saisri adalah hasil tes PEK-2. Sanjay semakin berlinang air mata mengetahui istrinya meninggal dalam kondisi hamil. Rasa penyesalan terdalam benar-benar menghadapi Sanjay, apalagi saat pelaksanaan ritual terakhir. Sanjay terdiam ketika pendeta menanyakan zodiak istrinya. Sanjay merasa menjadi suami paling gagal. Jangankan masalah zodiak, makanan kesukaan istrinya saja tidak diketahui. Andaikan saja Sanjay tahu umur istrinya tidak akan panjang, semua perhatian dan waktunya akan dihabiskan bersama sang istri. Kini istana yang ditinggali Sanjay hanya menyisakan sejuta kenangan tentang Saisri. Setiap kenangan itu semakin menyisakan dada. Sanjay tidak bisa lagi melihat senyuman istrinya yang tak sempat dibahagiakan. Dada Sanjay terasa pedih dan perih. Ada satu lagi yang membuat Sanjay sedih. Saisri telah mendaftarkan organnya untuk didonorkan kepada yang membutuhkan. Sanjay masih ingat alasan Saisri mendonorkan organ. Saya mendonorkan organ dan berdoa kepada Tuhan untuk keselamatanmu. Saya yakin Tuhan pasti akan selalu melindungimu, ujar Saisri sebelum meninggal. Keesokan harinya, Sanjay ingin mengetahui para penerima organ istrinya. Informasi dari dokter jantung, paru-paru, dan mata Saisri telah didonorkan kepada 3 orang yang tinggal di Mumbai. Sanjay meminta alamat lengkap ketiga penerima organ istrinya. Malam itu juga Sanjay akan pergi ke Mumbai seorang diri, tapi ajudannya Amar dan 6 pengawal Sanjay menyusul ke stasiun kereta api. Mereka memaksa ikut untuk menjaga dan melayani Sanjay. Mereka sampai Mumbai di pagi hari. Seorang sopir mengira Sanjay dan para pengawalnya grup musik karena berseragam. Sanjay hanya diam tanpa perlu memberitahu identitasnya. Supir terus-terusan mengoceh sepanjang jalan menuju kawasan kumuh Dharavi. Lelucon supir itu membuat Sanjay tersenyum. Sebagai ucapan terima kasih, Sanjay membayarnya dengan 2 ikat uang. Tentu saja supir itu syok dibayar sebanyak itu. Dia sanggup menjadi sopir Sanjay 24 jam. Tujuan Sanjay mendatangi kawasan Dharavi untuk mencari seorang anak bernama Kamarudin yang telah menerima paru-paru milik Saisri.
Kamar ditemukan sedang duduk santai tanpa baju. Rupanya kamar seorang yatim piatu. Dia dirawat oleh masyarakat setempat. Sanjay mengajak Kamar dan teman-temannya pergi makan-makan. Kamar tidak peduli dengan identitas Sanjay asal diberikan makanan dan pakaian. Kamar siap ikut kemana saja. Setelah pulang dari mall, Kamar diomeli oleh mahasiswa kedokteran yang mengabdi di tempat itu. Kamar diminta tidak keluyuran karena baru selesai operasi. Menurut para mahasiswa, Kamar hanya salah satu korban akibat polusi udara. Dalam setahun terakhir sebanyak 36 orang sudah meninggal karena infeksi paru-paru. Untungnya Kamar mendapat pendonor sehingga nyawanya bisa diselamatkan. Sumber polusi di kawasan tersebut adalah asap, beracun dari pembakaran sampah. Semua jenis sampah dibuang dan dibakar di sana. Masalah itu berawal dari rencana pembangunan pusat perbelanjaan yang membutuhkan 20 hektar tanah. Pihak investor menggandeng seseorang bernama Virat Baksi untuk mendapatkan lahan. Virat sudah membeli sebagian tanah warga, lalu digunakan sebagai tempat pembakaran sampah agar warga lainnya mau menjual tanah atau pergi. Tinggal 10 hektar tanah yang belum dibeli Virat. Jika itu juga terbeli, masyarakat akan benar-benar sengsara. Sanjay berjanji akan menyelesaikan masalah sampah di Dharavi. Anak buahnya diperintahkan untuk membeli sisa 10 hektar lahan warga agar tidak bisa diambil alih oleh Virat. I love you, Santa Uncle. Selanjutnya, Sanjay akan melihat kondisi penerima organ mata Saisri yang bernama Vaidevi. Kedatangan Sanjay disambut oleh mertua Vaidevi yang bernama Satyaraj. Sanjay diomeli karena dianggap utusan Sudarsan yang merupakan paman Vaidevi. Satyaraj menolak uang yang akan diberikan Sudarsan untuk menebus perhiasan di Pegadaian. Sanjay mengiyakan dirinya utusan Sudarsan agar diizinkan masuk. Saat itulah, Sanjay melihat seorang wanita yang matanya mirip dengan milik Saisri. Sanjay yakin 100% bahwa wanita di hadapannya adalah Vaidevi. Sosok Vaidevi terlihat cantik dan ramah, berbeda halnya dengan suami Vaidevi, Rangga, yang terlihat kaku. Rangga tidak suka ada pihak luar ikut campur urusan keluarganya yang menggadaikan perhiasan untuk biaya operasi mata Vaidevi. Diam-diam Sanjay menugaskan anak buahnya untuk menebus perhiasan milik Vaidevi. Perhiasan itu kemudian dikembalikan lagi ke Pak Vaidevi. Setelah berbasa-basi, Sanjay pamit pergi. Tujuan berikutnya adalah melihat penerima organ jantung bernama Nisa. Sanjay menemui Nisa di rumah sakit karena jantungnya melemah lagi. Ayah dan adik Nisa terlihat sangat khawatir. Sanjay berpura-pura menjadi pendata agar bisa masuk ke ruangan Nisa. Sanjay menghubungi dokter terbaik dunia untuk membantu para dokter rumah sakit setempat menyelamatkan nyawa Nisa. Berkat bimbingan dari dokter tersebut, Nisa bisa ditangani dengan baik. Sanjay sangat puas setelah melihat ketiga penerima organ Saisri. Sanjay merasa Saisri masih hidup meski berada di tubuh orang lain. Keesokan harinya, Sanjay akan kembali ke Rajkot. Sayangnya jalanan sedang macet karena ada kampanye Menteri Rex Pradhan. Masalah muncul ketika seorang polisi mengenali wajah Sanjay yang telah memukul Arjun di pesawat. Rex yang juga melihat Sanjay di layar menugaskan Arjun untuk menangkapnya. Sanjay dan para pengawal memilih kabur agar terhindar dari keributan. Tapi Arjun dan anak buahnya melakukan pengejaran. Arjun berusaha melempar bom ke mobil yang dikendarai Sanjay. Sialnya saat lemparan ketiga Arjun terjatuh, mobil yang dikendarainya terbakar. Arjun tewas di dalam mobil. Rex Pradhan sangat syok mengetahui putranya telah meninggal. Rex menugaskan Inspektur Prakas untuk menyelidiki alasan Sanjay datang ke Mumbai. Informasi yang didapatkan Prakas dari pelayan istana, Sanjay pergi ke Mumbai untuk bertemu para penerima donor organ Rani Sahiba. Sanjay sendiri menyadari berbagai bahaya yang akan mengancam setelah kematian Arjun. Sanjay takut ketiga penerima organ Saisri Jati sasaran. Salah seorang anak buahnya ditugaskan menghapus data para penerima organ itu dari semua sistema di Sanjay, dan yang lain melanjutkan perjalanan untuk pulang ke Rajkot menggunakan kereta api. Tapi ada panggilan masuk dari mahasiswa kedokteran bernama Veda yang menangani Kamarudin. Veda memberitahu kondisi Kamar memburuk lagi karena tetap menghirup udara yang penuh polusi. Selain Kamar, Sanjay juga mendapat informasi tentang kondisi Nisa yang melemah, begitu pula dengan Vaidevi yang menghadapi masalah karena sifat mertuanya. Vaidevi sering menangis dan kabur ke rumah paman Sudarsan. Sanjay ingin tetap di Mumbai untuk menyelesaikan masalah.
Sanjay tidak akan membiarkan orang-orang yang memiliki organ istrinya meninggal atau menderita, tapi Amar mengingatkan Sanjay bahwa urusan dan tanggung jawab di Raikot jauh lebih besar. Tiba-tiba Menteri Rex Pradan menelpon. Rex menuduh Sanjay sebagai penyebab kematian Arjun. Rex pasti akan membalas rasa sakit hatinya. Saya sudah tahu tujuan Anda datang ke Mumbai. Anda sudah membunuh putra saya. Sekarang saya juga akan membunuh orang-orang yang memiliki organ istri Anda, ancam Rex. Ancaman seperti itu membuat Sanjay terpancing emosi dan menantang balik Menteri Rex. Sanjay mempersilahkan Rex melakukan apapun. Sanjay membulatkan tekad kembali ke Mumbai untuk menyelesaikan semua masalah. Show me your power without a leader in it. Show your head and say your piece before you reach the killing. Sanjay dan para pengawalnya mendatangi kawasan Dharavi. Orang-orang yang membuang dan membakar sampah diminta berhenti. Sanjay justru mendapat perlakuan kasar. Amar dan para pengawal lainnya tidak terima raja mereka diperlakukan buruk. Tapi Sanjay meminta Amar tidak ikut campur biar Sanjay yang menghadapi para orang itu. Sanjay menunjukkan kemampuannya dalam bertarung. Aksi Sanjay mampu menghabisi lawan-lawannya. Orang itu kabur melarikan diri. Keesokan harinya orang itu membawa polisi untuk menangkap Sanjay. Cukup mudah bagi Sanjay menghadapi polisi. Uang 1 tas disiapkan, polisi pun langsung jinak. Sanjay kemudian menemui orang tua Nisa. Kondisi Nisa saat ini sudah membaik. Sumber utama masalah Nisa adalah pacarnya bernama Kapil yang sering melakukan kekerasan. Meski begitu Nisa sangat mencintai Kapil. Nisa terguncang saat diputus oleh Kapil karena akan menikah dengan wanita lain. Sanjay menyamar sebagai sopir pribadi Nisa untuk menyelesaikan masalah Nisa. Sanjay justru mengajaknya untuk menemui Kapil yang sedang nge-gym. Sanjay masuk untuk membawa Kapil ke hadapan Nisa, tapi sikap Kapil sangat sombong. Sanjay jadi gregetan dengan pria yang suka main tangan itu. Paman Kapil yang seorang polisi ikut campur. Mereka jadi bertarung. Sanjay mengalahkan Kapil beserta pamannya. Lalu Sanjay memberitahu Nisa ada perkelahian sehingga Kapil tidak bisa datang. Kapil akan menemui Nisa nanti. Nisa percaya begitu saja dengan sopir barunya itu. Selanjutnya Sanjay pergi ke rumah Sudarsan untuk menyelesaikan masalah Devi. Sudarsan menanyakan identitas Sanjay. Kalian mengaku sebagai utusan saya, kalian juga menebus perhiasan yang digadai. Apa tujuan kalian sebenarnya, ujar Sudarsan. Amar angkat bicara agar tidak terjadi kesalahpahaman. Amar bicara jujur tentang identitas asli Sanjay dan kaitannya dengan Devi. Penjelasan Amar membuat Sudarsan bisa mengerti. Sudarsan juga memberitahu masalah Devi yang dilarang bekerja oleh mertuanya. Sanjay mengajak Sudarsan mengantar Devi kembali ke rumah mertuanya. Devi akan diterima lagi dengan syarat tidak boleh bekerja. Devi setuju dengan syarat itu. Satyarat kemudian menanyakan identitas Sanjay. Sudarsan memberitahu bahwa Sanjay adalah sahabatnya, seorang dokter bedah mata yang tinggal di Dubai. Di sisi lain, Menteri Rex Pradan akan melakukan apapun demi bisa balas dendam. Institusi kepolisian digunakan untuk melacak daftar penerima organ istri Sanjay. Untungnya Sanjay sudah menugaskan anak buahnya menghapus data tersebut. Rex dan kepolisian tidak habis akal. Kasus pengeboman di puncak bisa dimanfaatkan untuk menangkap Sanjay. Polisi berhasil menangkap manajer tambang Sanjay, Rems, dan disiksa hingga babak belur. Keluarga Rems juga disandra. Rems dipaksa membuat video pengakuan bahwa bahan peledak yang dijual ke kelompok teroris atas perintah Sanjay. Dengan pengakuan itu, polisi memiliki alasan kuat untuk menangkap Sanjay. Rems juga dibunuh oleh Menteri Rex dan memfitnah Sanjay sebagai pelakunya. Kini Sanjay menjadi buronan yang paling dicari oleh seluruh polisi. Inspektur Prakash juga datang ke Mumbai untuk memburu Sanjay. Siapapun yang bisa memberikan informasi tentang keberadaan Sanjay akan diberi hadiah 1 crore atau sekitar 2 miliar. Kelicikan menteri dan polisi membuat Sanjay geram. Sanjay menemui langsung Prakash di rumahnya. Ternyata wajah garang dan sangar Prakash tidak sesuai dengan kemampuannya. Prakash sangat lemah. Sanjay bisa sepuasnya menghajar Prakash. Sanjay berhenti memukul setelah istri dan anak Prakash datang. Sanjay masih menjaga harga diri dan kehormatan Prakash. Sebelum pergi, Sanjay berpesan agar
Prakas bertaubat dan menjadi polisi jujur. Keesokan harinya, Sanjay kembali melihat rumah Vedevi. Di sana sudah banyak warga berkumpul. Rupanya Vedevi sempat mencoba bunuh diri, untung saja masih bisa diselamatkan. Vedevi diomeli habis-habisan oleh mertuanya, tapi Vedevi tidak mau disalahkan. Vedevi tidak bisa menjalani hidup hanya di dapur, di sumur, dan di kasur saja. Sanjay maju ke depan ikut bicara. Sanjay juga menyalahkan Vedevi. Bunuh diri bukanlah solusi, itu sama artinya mengatasi masalah dengan masalah. Vedevi harus memikirkan nasib anak-anaknya. Satyaraj juga disalahkan, seharusnya Satyaraj tidak mengekang perempuan. Siapapun berhak untuk bekerja dan menyiapkan masa depan anak-anaknya. Sanjay bisa saja memberikan uang banyak untuk menyelesaikan masalah Vedevi. Bukan itu solusinya. Sanjay membuat orang asal Amerika memesan makanan keripik yang menjadi usaha Vedevi. Tidak lupa Sanjay menyelesaikan masalah sampah di kawasan Dharavi. Sanjay menemui Virat Bakshi. Tidak tanggung-tanggung Sanjay menawarkan untuk membeli semua tanah Virat dengan harga 2 kali lipat. Sanjay tidak sedang bergurau. Uang sebanyak 2 kontainer telah dibawa. Virat sampai terkejut melihat keseriusan Sanjay. Dengar, jangan coba-coba berpikir untuk mengambil uang dan membunuh saya. Anda yang akan mati terkubur, mari kita berbisnis saja, ucap Sanjay. Ancaman Sanjay bukan sekedar kata saja. Sanjay membuktikan dengan meledakkan satu bom yang membuat tempat Virat terguncang. Sanjay sudah menaruh banyak bom di sana. Virat menyadari orang di hadapannya bukan manusia sembarangan. Virat setuju menjual tanahnya. Malam itu juga Sanjay bisa membersihkan semua sampah di Dharavi. Sumber polusi sudah hilang, perjuangan dan pengorbanan Sanjay membuat kamar GR. Sanjay diyakini sebagai ayah kandungnya sehingga rela melakukan apapun untuk memastikan keselamatan kamar. Tidak berselang lama kondisi kamar kembali kritis. Kamar tidak mau dibawa ke rumah sakit. Sebelum bertemu Sanjay yang diyakini sebagai ayahnya, Sanjay mengiyakan bahwa dirinya ayah kamar agar mau dibawa ke rumah sakit. Bersama dengan kamar, sekitar 6.000 warga sekitar yang sudah terjangkit penyakit juga dibawa ke rumah sakit. Berkat uang, Sanjay bisa mengatur semuanya dengan mudah. Kemudian setelah masalah di Dharavi beres, Sanjay mendatangi Vedevi lagi yang terlihat ceria. Vedevi begitu bangga bercerita tentang adanya pesanan dari Amerika senilai 400.000 atau sekitar 78 juta. Mertua Vedevi juga mengizinkan asal dia bekerja di rumah. Satyaraj bahkan tidak keberatan Vedevi merekrut tetangga untuk membantu menyiapkan pesanan. Kedua anak Vedevi pulang dari sekolah, Sanjay sengaja menanyakan mereka tentang orang-orang yang disayangi. Semua orang disebut kecuali sang kakek. Anak-anak itu tidak menyukai kakeknya sendiri. Pengakuan jujur anak-anak membuat Satyaraj sedih. Padahal semua tindakannya selama ini demi kebaikan anggota keluarga. Hikmahnya Satyaraj bisa menyadari kekeliruannya. Saat itu juga Satyaraj membebaskan Vedevi untuk bekerja dan mengembangkan bisnis. Vedevi sangat bahagia mendengarnya. Sanjay bisa meninggalkan rumah Vedevi dengan tenang. Tapi masalah baru muncul. Suami Vedevi, Rangga, melihat foto Sanjay di kantor polisi sebagai buronan teroris. Rangga membawa selebaran itu pulang ke rumah. Semua orang dibuat terkejut. Sanjay yang mereka anggap dokter mata ternyata bagian dari kelompok teroris. Mereka semua jeti ketakutan. Satyaraj memanggil Sudarsan. Satyaraj memarahi Sudarsan yang telah berbohong tentang identitas Sanjay. Hal yang ditakutkan keluarga mereka akan terseret kasus teroris. Sudarsan terpaksa bicara jujur tentang identitas asli Sanjay. Tahukah kalian siapa dia sebenarnya? Dia adalah Raja Rajkot. Dia pemilik 25% emas di Indi. Silakan kalian cek di Google, ujar Sudarsan. Semua orang semakin dibuat terkejut, apalagi setelah mengetahui alasan Sanjay mau datang ke rumah mereka. Ternyata hanya untuk melihat mata istrinya yang kini sudah dimiliki oleh Vedevi. Di sisi lain, Sanjay sendiri berada di rumah Nisa. Kebetulan Kapil datang untuk bertemu Nisa. Sanjay menghentikan langkah Kapil. Cowok seperti Kapil tidak pantas untuk Nisa. Tiba-tiba Nisa muncul membela Kapil. Nisa mengomeli sopirnya Sanjay yang ikut campur urusan asmara. Sanjay dihina dan direndahkan. Nisa tidak butuh sopir seperti Sanjay. Rekan,
Sanjay yang sebenarnya pengawal pribadi tidak tahan lagi melihat tuannya dihina. Nisa diberitahu bahwa orang di hadapannya adalah Raja Raikot. Kamu diistimewakan karena jantung ratu kami ada di dalam dirimu, ujarnya. Mendengar fakta itu Nisa jatuh malu dan merasa bersalah. Nisa tidak pernah menyangka jika sopirnya itu seorang raja. Nisa meminta maaf dan memeluk Sanjay. Sementara Kamar masih saja ingin ditemani oleh Sanjay yang dianggap ayah kandungnya. Andikan saja dulu tidak dibuang oleh ayahnya, Kamar tidak akan menderita penyakit paru-paru. Amar yang ada di sana meminta Kamar tidak bicara sembarangan. Secara tegas Amar memastikan bahwa Sanjay bukanlah ayah kandung Amar. Orang yang kamu anggap ayah dia adalah Raja Raikot. Keselamatanmu sangat diperhatikan karena paru-paru di tubuhmu adalah milik istrinya yang dulu tinggal di istana, ucap Amar. Pengakuan Amar membuat semua orang terkejut. Kebetulan Sanjay baru sampai rumah sakit. Nisa dan adiknya juga menyusul Sanjay. Kedatangan Sanjay disambut dengan tangisan Kamar. Sanjay meminta Kamar tidak menangis lagi. Jangan takut ayah di sini, kamu pasti akan baik-baik saja, ujar Sanjay. Raja Saf. Kamar memanggil Sanjay dengan sebutan Raja Saf. Sanjay langsung menyadari bahwa identitasnya sudah terbongkar. Sanjay membuat Kamar sedih. Kamar akan diangkat menjadi anaknya dokter terbaik dunia. Juga sudah dipanggil untuk menangani Kamar. Perjuangan Sanjay menyelamatkan ketiga penerima organ istrinya membuat adik Nisa berinisiatif menyiarkannya secara live di Facebook. Orang-orang bisa menonton kisah cinta sejati seorang raja yang ditinggal mati permaisurinya. Di sisi lain, Inspektur Prakas yang tak kunjung insaf sudah mengetahui identitas 3 orang penerima organ istri Sanjay. Inspektur melaporkannya kepada Menteri Rex. Perintah Rex sangat jela. Ketiga penerima organ harus dibunuh. Rex tidak rela organ istri Sanjay masih hidup meski di tubuh orang lain. Anak buah menteri menyebar ke tempat tinggal Vaidive, Kamar dan Nisa. Kamar dan warga yang lain tidak bisa ditemukan karena sudah dibawa ke rumah sakit. Rangga juga diinformasikan oleh temannya ada sekelompok preman yang mengincar Vaidevi. Rangga dan semua anggota keluarga kabur ke rumah sakit tempat Sanjay berada. Menteri Rex mengetahui lokasi keberadaan ketiga penerima organ dari Inspektur Prakas. Anak buahnya diperintahkan ke rumah sakit. Sanjay sendiri harus ke bandara untuk menjemput dokter yang akan menangani Kamar. Masalahnya para preman anak buah menteri sudah sampai rumah sakit. Jumlah mereka sekitar 300 orang. Hal itu dilaporkan kepada Sanjay. Tanpa pikir panjang Sanjay langsung balik ke rumah sakit. Untuk sementara para preman itu dihadapi oleh anak buah Sanjay yang sangat terlatih. Tapi karena jauh kalah jumlah, mereka tersudut. Tidak mungkin 6 orang mampu melawan ratusan preman. Sanjay muncul tepat waktu. Pengawalnya yang sudah kehabisan tenaga memiliki semangat untuk bangkit lagi. Selama ada Sanjay, jangankan ratusan ribuan musuh pun sanggup mereka hadapi. Para preman itu dibuat babak belur dan dibunuh. Sementara itu kondisi Kamar semakin kritis. Dokter yang dinanti juga tidak bisa datang karena ditahan petugas imigrasi. Tentu saja itu ulah Menteri Rex Pradhan. Sanjay tidak terima kejahatan Menteri Rex. Malam harinya Sanjay datang mengamuk ke rumah Rex. Tidak sulit bagi Sanjay mengobrak-abrik tempat menteri. Sanjay menendang menteri jahat itu. Sanjay juga memberikan kabar mengejutkan bahwa Kamar sedang menjalani operasi. Ternyata dokter yang sempat ditahan pihak imigrasi sudah bebas. Semua itu berkat kehebatan Sanjay yang bisa berkomunikasi langsung dengan Perdana Menteri India. Rex berjanji akan tetap membunuh 3 orang yang diincarnya. Sanjay jatuh emosi dan menghajar tua bangka itu hingga tidak berdaya. Sanjay kemudian kembali ke rumah sakit menunggu operasi selesai. Dokter memastikan kondisi Kamar sudah membaik. Sanjay melihat sendiri Kamar bisa tersenyum lagi. Kebahagiaan itu terusik dengan datangnya Inspektur Prakas. Kejutannya, Prakas sudah berubah dan menyesali kesalahan selama ini. Tapi Prakas harus tetap menangkap Sanjay atas insiden di rumah sakit dan rumah menteri.
Sanjay mempersilahkan dirinya di borgol, hal yang tidak pernah diduga ribuan orang sudah berkumpul di halaman rumah sakit. Prakas mengira masa itu datang jauh-jauh dari Raikot, tapi tidak. Sopir taksi memastikan masa yang berdiri adalah penduduk Mumbai. Ya, ribuan masyarakat Mumbai yang mengetahui kisah Sanjay dari media sosial memberikan simpati. Mereka tidak mau Sanjay ditangkap polisi, dengan terpaksa Prakas harus melepas Sanjay. Pengadilan juga telah mengeluarkan perintah untuk tidak menangkap Sanjay. Film pun selesai. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa. मेरा मानना है कि चाहे वो दिल किसी का भी हो,